Tanggal 22, baru kemarin kan kita ngobrol soal harga emas yang lagi panas-panasnya. Nah, sekarang saya mau kasih update terbaru yang bikin kita semua harus duduk manis dulu. Kemarin, tanggal 21 Januari 2026, harga emas Antam tembus rekor lagi. Angkanya sekarang 2.772.000 per gram. Belum lagi kalau kalian lihat harga di Pegadaian, ada yang sudah sentuh 3 juta lebih per gram. Serius, ini bukan main-main lagi. Dalam hitungan minggu, emas sudah naik ratusan ribu rupiah. Buat kalian yang punya emas, selamat ya. Tapi buat yang belum punya atau baru mau mulai, pasti sekarang lagi galau berat. Mau beli tapi harganya udah tinggi banget. Nunggu turun tapi takut malah makin terbang. Nah, di video kali ini, saya akan bedah tuntas semua yang kalian harus tahu. Dari data terkini, faktor penyebabnya, sampai strategi apa yang harus kalian lakukan sekarang. Yang pasti, semua yang saya bahas di sini langsung bisa kalian aplikasikan. Gak ada teori ngawang-ngawang yang bikin pusing. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak. Karena di sini kita selalu bahas investasi dan keuangan dengan bahasa yang gampang dipahami. Pencet tombol subscribe-nya ya, terus aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update penting di dunia keuangan. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, kemarin pagi, tanggal 21 Januari 2026, pukul 9 pagi, website Logam Mulia update harga emas Antam. Dan boom, harganya langsung loncat ke 2.772.000 per gram. Naik Rp35.000 dari sehari sebelumnya yang masih Rp2.737.000. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa buat emas Antam di Indonesia. Tapi kalian harus tahu, itu baru harga di Antam. Kalau kalian cek di tempat lain, harganya bisa lebih tinggi lagi. Di Pegadaian misalnya, emas UBS kemarin sudah tembus Rp2.826.000 per gram. Galeri 24 di Rp2.766.000 per gram. Dan yang paling gila, kalau kalian beli emas Antam di Pegadaian atau platform retail, harganya sudah lewat 3 juta. Tepatnya Rp3.011.000 per gram. Kalian bayangkan, dari 2.500.000-an di awal tahun, sekarang sudah hampir 3 juta. Dalam waktu kurang dari sebulan, emas sudah naik sekitar 200-300.000 per gram. Ini kenaikan sekitar 10-12% dalam hitungan minggu. Buat aset sekelas emas, ini pergerakan yang luar biasa cepat. Sekarang kalau kita mundur sedikit ke belakang, tanggal 13 Januari kemarin, harga emas masih anteng di sekitar 2.600.000 per gram. Artinya dalam waktu kurang dari 10 hari, harga sudah melompat hampir Rp200.000. Kenaikan 7-8% dalam hitungan hari. Kalau dibandingkan dengan awal tahun 2026, tanggal 1 Januari, harga emas masih di sekitar Rp2.500.000 per gram. Dalam 3 minggu, emas naik sekitar 10%. Investor yang beli di awal tahun, sekarang sudah duduk manis dengan keuntungan ratusan ribu per gram. Yang lebih menarik lagi kalau kita lihat perjalanan emas dalam 3 bulan terakhir. Kalian ingat gak, tanggal 30 Oktober 2025, banyak orang panik karena harga emas anjlok. Waktu itu media ramai memberitakan bahwa era kejayaan emas sudah selesai. Tapi lihat sekarang, dari level rendah di akhir Oktober, harga emas sekarang sudah naik hampir 20% lebih. Siapa yang berani beli waktu semua orang panik, sekarang pasti tersenyum lebar. Dan ini pelajaran penting yang harus kita catat. Dalam investasi emas, koreksi harga itu normal. Penurunan sesaat bukan berarti akhir dari segalanya. Justru seringkali, penurunan adalah momen terbaik untuk masuk atau menambah posisi. Tapi tentu saja, ini harus dilakukan dengan perhitungan matang, bukan asal beli. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa emas bisa naik segila ini? Apa yang sebenarnya terjadi di pasar global sehingga harga emas terus mencetak rekor? Ada beberapa faktor utama yang menggerakkan harga emas sekarang, dan kalian harus paham faktor-faktor ini supaya bisa ambil keputusan investasi yang tepat. Faktor pertama, ketegangan geopolitik yang makin panas, khususnya yang melibatkan Amerika dan Eropa.
Presiden Donald Trump baru saja mengancam bakal kenakan tarif impor 10% ke 8 negara Eropa mulai 1 Februari 2026. Tarifnya bisa naik jadi 25% di bulan Juni kalau Eropa gak setuju dengan rencana Amerika untuk ambil alih Greenland. Ya, kalian gak salah dengar, Greenland. Pulau yang kaya mineral dan posisinya strategis di Arktik jadi rebutan. Trump bahkan gak menutup kemungkinan pakai kekuatan militer buat ngamanin pulau itu. Denmark yang sekarang kuasai Greenland udah naikin kehadiran militer mereka di sana. Eropa merespon dengan keras. Presiden Macron ngancam bakal aktifkan instrumen anti-koersi Uni Eropa. Jerman, Prancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya lagi siapkan langkah balasan, termasuk kemungkinan kenakan tarif balik ke barang Amerika. Ketegangan ini bukan main-main, ini bukan sekedar perang retorika, ini konflik yang bisa berdampak besar ke ekonomi global. Dan ketika ada ketidakpastian seperti ini, investor berbondong-bondong lari ke aset yang dianggap aman. Emas adalah pilihan pertama. Kenapa? Karena emas gak seperti mata uang atau saham yang nilainya bisa amblas dalam semalam karena keputusan politik. Emas adalah aset fisik yang nilainya sudah diakui ribuan tahun. Di tengah badai geopolitik, emas adalah pelampung paling bisa diandalkan. Faktor kedua, ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika. Pasar sekarang memperkirakan Federal Reserve bakal turunkan suku bunga 2 kali di pertengahan 2026, masing-masing penurunan 25 basis poin. Ini penting, karena ketika suku bunga turun, biaya peluang untuk pegang emas jadi lebih kecil. Emas kan nggak ngasih bunga atau dividen, jadi ketika suku bunga deposito atau obligasi turun, orang lebih tertarik pegang emas karena opportunity cost-nya lebih rendah. Ditambah lagi ada berita bahwa Presiden Trump bisa tunjuk ketua Federal Reserve baru paling cepat minggu depan. Ini bikin pasar makin nggak pasti soal arah kebijakan moneter Amerika. Dan ketidakpastian ini bikin investor makin banyak yang lari ke emas. Faktor ketiga, dolar Amerika yang melemah. Data terbaru nunjukin dolar AS mengalami penurunan harian terbesar dalam lebih dari sebulan. Ketika dolar melemah, harga emas dalam rupiah atau mata uang lain jadi lebih mahal. Tapi di sisi lain, emas jadi lebih terjangkau buat pembeli yang pakai mata uang selain dolar. Ini bikin permintaan emas dari luar Amerika meningkat. Dan ketika permintaan naik sementara suplai tetap, pasti harganya naik. Faktor keempat, bank sentral di seluruh dunia lagi gencar beli emas. Mereka lagi nambah cadangan emas dalam jumlah fantastis. Kenapa? Karena mereka mulai ngurangin ketergantungan pada mata uang asing tertentu, terutama dolar Amerika. Mereka beralih kembali ke emas sebagai cadangan devisa utama. Logikanya sederhana, kalau institusi sekelas bank sentral yang punya akses informasi paling akurat aja berbondong-bondong beli emas di harga sekarang, wajar banget kalau kita sebagai investor retail ikutan antri. Mereka pasti tahu sesuatu yang kita belum tahu. Saat raksasa ekonomi mulai nimbun emas, stok di pasar global jadi makin terbatas, sementara peminatnya terus nambah. Itulah hukum supply dan demand yang bikin harga emas susah turun dalam waktu dekat. Semua faktor ini gabung jadi satu. Geopolitik yang gak stabil, ekspektasi suku bunga turun, dolar yang melemah, dan bank sentral yang gencar beli emas. Kombinasi ini yang bikin harga emas terbang tinggi seperti sekarang. Dan yang perlu kalian tahu, ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Harga emas di pasar global juga lagi cetak rekor. Kemarin sempat sentuh level tertinggi sepanjang masa. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga emas bukan fenomena lokal, tapi gerakan global yang masif. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Apa yang harus kalian lakukan di situasi seperti ini? Kalau kalian sudah punya emas sejak lama, sekarang tangannya pasti udah gatel pengen jual. Siapa yang nggak tergiur? Dalam waktu kurang dari sebulan, kalian udah kantongin keuntungan ratusan ribu per gram. Kalau punya 100 gram, itu artinya profit puluhan juta yang udah siap dicairkan. Godaan buat realisasi profit ini memang besar banget. Apalagi lihat harga yang udah sentuh rekor tertinggi. Ada rasa takut kalau besok harganya tiba-tiba turun, dan keuntungan yang udah di depan mata menguap begitu saja. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian buru-buru pergi ke toko emas buat jual koleksi, ada baiknya kita tarik nafas dulu.
Hati-hati, jangan sampai kalian lakuin profit taking terlalu dini, cuma karena panik atau terlalu bersemangat lihat angka hijau. Kalian harus lihat gambaran besarnya. Kalau ternyata secara global harga emas masih punya bensin kuat buat tembus level lebih tinggi, harga lokal bisa aja menuju 3,5 juta bahkan 4 juta per gram. Kalian mungkin bakal nyesal jual terlalu cepat. Disinilah pentingnya kalian tengok kembali target keuangan awal saat memutuskan beli emas dulu. Apakah kalian beli emas buat spekulasi jangka pendek atau memang ada rencana jangka panjang yang lebih besar? Jangan sampai keputusan emosional sesaat merusak strategi besar yang udah kalian bangun susah payah. Kuncinya sebenarnya sederhana, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau tujuan awal kalian nabung emas buat dana pendidikan anak yang baru masuk sekolah 10 tahun lagi, atau buat dana pensiun di masa tua nanti, saran saya mending simpan rapat-rapat dulu. Biarkan emas kalian kerja melawan inflasi dalam jangka panjang. Karena emas adalah pelari maraton, bukan pelari sprint. Emas tuh paling bagus kalau dipegang minimal 5-10 tahun. Biar dia benar-benar kerja ngalahin inflasi dan kasih return maksimal. Tapi kondisinya beda kalau ternyata ada kebutuhan jangka pendek yang nyata. Misalnya buat tambahan biaya nikahan bulan depan, atau buat uang muka rumah yang udah jatuh tempo. Kalau momennya pas dan kebutuhannya ada, harga sekarang ini adalah hadiah buat kalian. Jangan merasa rugi jual di harga rekor kalau uangnya memang dipakai buat wujudin impian atau keperluan yang udah direncanakan. Profit yang udah dicairkan adalah kemenangan yang pasti. Nggak perlu nyesal kalau nanti harga naik lagi. Yang penting kalian udah dapat keuntungan dan uangnya kepake buat hal yang bermanfaat. Sekarang kita bahas posisi yang paling sulit. Tim baru mau mulai. Saya tahu banget rasanya pasti kalian lagi galau berat sekarang. Mau beli hari ini tapi harganya udah dipucuk. Ada ketakutan jangan-jangan abis beli harganya malah terjun bebas. Tapi kalau mau nunggu turun dulu, ternyata malah makin terbang nggak kejakar sampai 3,5 juta atau 4 juta. Masuk ke pasar saat harga lagi cetak rekor sejarah memang butuh mental yang luar biasa kuat dan perhitungan matang. Kalian mungkin nyesal kenapa gak beli dari tahun lalu. Tapi percaya deh, dalam investasi emas, penyesalan itu selalu datang belakangan. Yang lebih penting sekarang, apakah kalian udah siap kalau ternyata harga sekarang ini masih tergolong murah dibanding 6 bulan atau setahun ke depan? Buat kalian yang baru mau mulai di tengah situasi harga yang lagi panas-panasnya, ada strategi yang jauh lebih bijak daripada nebak-nebak arah angin. Strategi paling aman adalah dollar cost averaging, atau cicil sedikit demi sedikit secara konsisten. Jangan pernah terpancing emosi buat langsung all in atau masukin seluruh uang tabungan sekaligus di harga rekor ini cuma karena takut ketinggalan momen. Ini namanya FOMO, atau Fear of Missing Out, dan FOMO adalah salah satu kesalahan paling fatal dalam dunia investasi. Dengan cara cicil, misalnya beli setengah gram atau 1 gram setiap bulan tanpa peduli harganya berapa, kalian sebenarnya lagi ratain risiko. Kalau harga emas tiba-tiba turun bulan depan, kalian masih punya sisa uang buat beli di harga yang lebih murah. Jadi harga rata-rata kepemilikan kalian jadi lebih aman. Ini jauh lebih menenangkan pikiran daripada harus pantau grafik setiap jam dengan perasaan was-was karena model besar kalian lagi nyangkut di harga tertinggi. Cicil itu bikin kalian bisa tidur nyenyak di malam hari. Gak perlu stres mikirin pergerakan harga setiap detik. Satu hal yang harus selalu kalian tanamkan dalam pikiran. Emas itu pada dasarnya bukan instrumen buat bikin kalian kaya mendadak dalam semalam, atau tempat buat spekulasi liar. Emas sejatinya adalah alat buat jaga supaya daya beli dan kekayaan kalian gak habis dimakan waktu dan inflasi yang ganas. Kalau kalian anggap emas sebagai pelindung nilai, maka harga 2.700.000 atau berapapun angkanya sebenarnya cuma angka relatif dalam perjalanan panjang aset kalian. Yang penting fokus pada berapa banyak gram yang kalian punya, bukan sekedar berapa rupiah nilainya hari ini. Emas adalah tentang ketenangan pikiran di masa depan. Jadi daripada terus-terusan jadi penonton di pinggir lapangan sambil ratapi harga yang naik terus, lebih baik mulai dengan langkah kecil yang terukur sesuai kemampuan dompet masing-masing, tanpa harus korbanin kebutuhan pokok sehari-hari. Kalian tahu nggak, satu kesalahan terbesar investor pemula adalah mereka pakai uang yang seharusnya buat keperluan lain. Ada yang sampai pakai uang dapur, uang sekolah anak, bahkan ada yang ngutang buat beli emas. Ini bahaya banget. Investasi yang sehat selalu pakai uang dingin. Uang dingin itu uang yang memang nggak akan kalian sentuh atau gunakan dalam jangka waktu minimal 3-5 tahun ke depan. Kenapa ini penting? Karena kalau harganya tiba-tiba turun besok pagi, kalian nggak akan panik atau terpaksa jual rugi emas kalian cuma karena butuh uang buat makan. Dengan pakai uang dingin, kalian punya kemewahan yang nggak dipunya spekulan, yaitu waktu. Kalian bisa dengan tenang nunggu sampai harga kembali naik dan lampauin harga beli kalian tanpa harus merasa tercekik oleh kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak. Ini yang namanya investasi yang sehat dan sustainable. Sekarang kita bahas prediksi ke depan. Apakah harga emas masih bakal naik atau udah mentok?
Lihat tren yang terjadi beberapa pekan terakhir, kita bisa lihat pola yang konsisten. Grafiknya menunjukkan pendakian yang curam, tapi kok kokoh. Pertanyaan besarnya, apakah angka psikologis 3 juta per gram bakal segera pecah di tahun 2026 ini? Kalau kita lihat ritme kenaikannya yang capai ratusan ribu dalam hitungan minggu, angka 3 juta sebenarnya udah gak terasa jauh lagi. Banyak analis mulai optimis bahwa selama ketidakpastian global masih tinggi, emas gak akan kekurangan tenaga buat terus mendaki. Bahkan ada yang berani pasang target 3,5 juta sampai 4 juta per gram di pertengahan 2026. Prediksi ini bikin kita berdebar karena kalau benar terjadi, kita akan masuk era baru di mana emas bukan lagi sekedar aset simpanan, tapi udah jadi standar baru dalam jaga nilai kekayaan. Tapi meskipun banyak analis berani pasang target tinggi, kita sebagai investor cerdas tetap harus jaga kaki supaya tetap ngejak bumi. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan euforia kenaikan ini. Ingat, gak ada aset di dunia ini yang harganya naik terus secara garis lurus tanpa pernah istirahat. Kita harus tetap waspada dengan potensi koreksi sehat. Koreksi itu sebenarnya hal yang wajar dan malah bagus buat jaga pasar supaya gak jadi gelembung yang sewaktu-waktu bisa pecah. Jadi, sembari kita berharap harga menuju 3 juta atau lebih, tetaplah siapkan mental dan cadangan dana kalau sewaktu-waktu pasar memutuskan buat ambil nafas sebentar dan nurunin harganya sebelum melanjutin kenaikan berikutnya. Kita juga harus sadar bahwa pasar keuangan itu sifatnya sangat dinamis dan kadang susah ditebak cuma dengan logika sederhana. Berita sekecil apapun, baik itu dari kebijakan suku bunga di Amerika, laporan pertumbuhan ekonomi dari Cina, sampai perubahan situasi politik di Timur Tengah, bisa ubah arah grafik emas dalam hitungan menit. Emas sangat sensitif terhadap sentimen global. Oleh karena itu, pantau harga harian boleh aja. Tapi jangan sampai hal itu bikin kalian stres dan kehilangan fokus pada tujuan utama investasi. Dunia sekarang berada dalam fase transisi besar, dan emas selalu jadi barometer paling jujur dalam gambarkan kondisi tersebut. Dengan tetap update informasi dan lihat pergerakan dari berbagai sisi, kalian gak akan mudah panik saat harga lagi bergejolak. Sekarang saya mau kasih beberapa tips praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Pertama, jangan pernah beli emas pakai uang pinjaman. Ini rules nomor 1 yang gak boleh dilanggar. Uang pinjaman itu ada beban bunganya. Kalau harga emas turun sementara kalian harus bayar cicilan, kalian bakal stres berat. Investasi yang baik itu yang bikin tenang, bukan malah bikin susah tidur. Kedua, tentuin dulu tujuan investasi kalian. Apakah buat jangka pendek, menengah, atau panjang? Kalau buat jangka pendek di bawah 3 tahun, emas mungkin bukan pilihan terbaik, karena fluktuasinya bisa bikin kalian rugi kalau harus jual di waktu yang salah. Tapi, kalau buat jangka panjang di atas 5 tahun, emas adalah salah satu pilihan terbaik buat ngalahin inflasi dan jaga nilai kekayaan. Jadi, tentuin dulu tujuannya sebelum mulai beli. Ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Emas memang bagus, tapi jangan sampai 100% aset kalian cuma emas. Idealnya, emas itu 10-30% dari total portofolio investasi kalian. Sisanya bisa kalian taruh di instrumen lain, seperti reksadana, saham, atau properti. Dengan diversifikasi, kalau satu aset lagi turun, aset lain bisa bantu cover kerugian. Keempat, beli emas di tempat terpercaya. Jangan tergiur dengan tawaran emas murah di bawah harga pasar dari oknum yang gak jelas. Pastikan kalian cuma beli di tempat resmi seperti Antam, Pegadaian, atau toko emas yang udah punya kredibilitas tinggi dan dikenal puluhan tahun. Pastikan juga emas yang kalian beli punya sertifikat yang diakui internasional. Ini penting buat memudahkan kalian jual kembali di mana aja dan kapan aja. Jangan sampai niat ngamanin kekayaan malah berakhir rugi karena tertipu barang palsu. Kelima, simpan emas dengan aman. Kalau kalian beli emas fisik, jangan asal simpan di tempat yang gampang diakses orang lain. Simpan di brankas yang aman, atau pertimbangkan buat sewa safe deposit box di bank. Kalau kalian beli emas digital lewat aplikasi, pastikan aplikasinya udah terdaftar resmi dan diawasi OJK. Jangan main di platform yang nggak jelas legalitasnya. Keenam, pantau tapi jangan obsesif. Update harga emas itu penting buat tahu kondisi pasar, tapi jangan sampai kalian cek harga setiap 5 menit dan panik setiap kali ada perubahan kecil. Ingat, investasi emas itu untuk jangka panjang. Fluktuasi jangka pendek itu normal. Yang penting, tren jangka panjangnya positif. Jadi santai aja, nggak usah terlalu stres mikirin pergerakan harian. Ketujuh, jangan terpancing FOMO.
Saat harga lagi naik kayak sekarang, banyak orang yang tiba-tiba semangat beli karena takut ketinggalan. Padahal beli saat harga rekor tanpa strategi jelas itu sangat berisiko. Kalau tujuannya cuma spekulasi jangka pendek atau berharap harga naik lagi dalam 2 hari, kalian bisa terjepit kalau tiba-tiba pasar koreksi mendadak. Jadi, tetap pakai strategi dollar cost averaging seperti yang saya jelasin tadi. Kedelapan, edukasi terus diri kalian. Dunia investasi itu dinamis, selalu ada hal baru yang perlu dipelajari. Rajin baca berita ekonomi, ikuti perkembangan pasar global, dan terus upgrade pengetahuan kalian. Dengan pengetahuan yang cukup, kalian bisa ambil keputusan yang lebih baik dan gak gampang terpengaruh rumor atau berita hoax yang banyak beredar. Kesembilan, catat semua transaksi. Bikin catatan sederhana tentang kapan kalian beli, berapa harganya, berapa gram, dan di mana belinya. Ini penting buat tracking performa investasi kalian dan juga buat keperluan pajak. Dengan catatan yang rapi, kalian bisa evaluasi apakah strategi investasi kalian udah jalan dengan baik atau perlu disesuaikan. Kesepuluh, konsultasi dengan ahli kalau perlu. Kalau kalian masih bingung atau mau investasi dalam jumlah besar, gak ada salahnya konsultasi dengan perencana keuangan profesional. Mereka bisa bantu kalian bikin strategi investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan finansial kalian. Investasi itu gak harus jalan sendirian. Ada banyak profesional yang siap bantu. Sebelum kita tutup video ini, saya mau kasih perspektif yang mungkin bisa bantu kalian ambil keputusan. Harga emas sekarang memang tinggi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, harga ini mungkin masih masuk akal. Kenapa? Karena inflasi dalam beberapa tahun terakhir juga tinggi. Daya beli uang kita berkurang, harga barang-barang naik. Dalam konteks ini, kenaikan harga emas sebenarnya adalah cerminan dari penurunan nilai mata uang. Emas gak benar-benar jadi lebih mahal. Yang terjadi adalah uang kita yang jadi kurang berharga. Ini kenapa emas disebut sebagai store of value atau penyimpan nilai. Nilainya relatif stabil dibanding mata uang yang bisa tergerus inflasi. Jadi kalau dibilang harga emas mahal, sebenarnya yang mahal itu bukan emasnya, tapi rupiah kita yang udah melemah. Dari perspektif ini, beli emas di harga sekarang bukan berarti kalian beli di harga mahal. Kalian cuma ngonversi rupiah yang nilainya terus turun ke aset yang nilainya lebih stabil. Ini investasi defensif yang cerdas. Semua biaya ini harus dihitung karena bisa mengurangi return investasi kalian. Jadi, sebelum beli, hitung dulu total biaya yang harus dikeluarkan dan pastikan kalian paham berapa harga break-even-nya. Kesalahan kelima, beli emas perhiasan buat investasi. Ini kesalahan klasik. Banyak orang beli perhiasan emas dengan pikiran sekalian investasi. Padahal, emas perhiasan itu punya biaya pembuatan yang tinggi. Ketika kalian mau jual, biaya pembuatan itu gak balik. Kalian cuma dibayar berdasarkan berat emasnya aja. Jadi, kalau tujuannya investasi, lebih baik beli emas batangan atau koin yang biaya transaksinya lebih rendah. Kesalahan keenam, terlalu sering jual beli. Ada tipe investor yang suka trading emas. Lihat harga naik dikit, langsung jual. Turun dikit, langsung beli lagi. Masalahnya setiap transaksi ada biayanya. Spread beli dan jual itu bisa 2-5%. Kalau kalian terlalu sering transaksi, biaya ini bisa ngabisin profit kalian. Belum lagi waktu dan energi yang kebuang buat pantau harga terus-terusan. Jadi kalau kalian nggak punya skill trading yang mumpuni, lebih baik hold jangka panjang. Kesalahan ketujuh, nggak punya emergency fund sebelum investasi. Ini kesalahan fundamental. Banyak orang langsung investasi padahal mereka belum punya dana darurat yang cukup. Akibatnya, begitu ada kebutuhan mendesak, mereka terpaksa jual investasinya. Mungkin di harga yang gak menguntungkan. Sebelum investasi apapun, pastikan kalian udah punya dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan di instrumen yang liquid. Kesalahan ke-8, percaya sama prediksi yang gak realistis. Di luar sana, banyak orang atau platform yang janji return fantastis dari investasi emas. Ada yang bilang bisa dapat 30% setahun atau lebih. Ini gak masuk akal. Return normal dari investasi emas itu sekitar 5-15% per tahun, tergantung kondisi pasar. Kalau ada yang janji return lebih tinggi, hati-hati, itu bisa jadi investasi bodong. Kesalahan ke-9, gak update pengetahuan. Dunia investasi terus berkembang, regulasi berubah, produk baru bermunculan.
Strategi lama mungkin nggak relevan lagi. Kalau kalian nggak rajin update pengetahuan, kalian bisa ketinggalan informasi penting. Jadi rajin baca, ikuti berita ekonomi, dan terus belajar. Knowledge is power, terutama di dunia investasi. Kesalahan ke-10, investasi pakai uang panas. Uang panas itu uang yang dibutuhin dalam waktu dekat atau uang hasil pinjaman. Banyak orang tergiur potensi keuntungan emas sampai mereka rela ngutang atau pakai uang yang harusnya buat bayar cicilan rumah atau biaya sekolah. Ini sangat berbahaya. Kalau harga turun sementara kalian harus bayar utang atau ada kebutuhan mendesak, kalian bakal tertekan banget. Jadi sekali lagi, cuma pakai uang dingin buat investasi. Sekarang kita bahas skenario-skenario yang mungkin terjadi ke depan dan gimana kalian harus respon. Skenario pertama, harga emas terus naik sampai tembus 3.500.000 atau bahkan 4 juta per gram dalam beberapa bulan ke depan. Kalau ini terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian udah punya emas dan tujuan investasi kalian jangka pendek, ini adalah waktu yang bagus buat ambil profit sebagian. Gak perlu jual semua. Jual sebagian buat realize profit, sisanya tetap hold. Kalau tujuan kalian jangka panjang, tetap hold aja. Kenaikan ini mungkin baru awal dari tren bullish yang lebih panjang. Buat yang belum punya emas, tetap masuk perlahan pakai strategi dollar cost averaging. Jangan all in di satu harga. Skenario kedua, harga emas koreksi turun 10-20% dari harga sekarang. Kalau ini terjadi, jangan panik. Koreksi adalah hal yang normal dan sehat di market manapun. Kalau kalian udah punya emas, hold aja. Jangan jual rugi cuma karena panik. Kalau kalian punya uang dingin lebih, ini sebenarnya momen bagus buat nambah posisi di harga lebih murah. Buat yang belum punya emas, ini adalah blessing in disguise. Kalian bisa masuk di harga yang lebih rendah. Tapi tetap pakai strategi cicilan, jangan langsung all in karena belum tentu itu bottomnya. Skenario ketiga, harga emas stagnan atau sideways dalam beberapa bulan ke depan. Artinya, harga gak naik signifikan tapi juga gak turun, cuma bergerak di range tertentu. Kalau ini terjadi, buat yang udah punya emas, tetap hold dan fokus ke tujuan jangka panjang. Jangan stres lihat harga yang gak kemana-mana. Ingat, emas itu buat jangka panjang, bukan buat cuan kilat. Buat yang belum, ini waktu yang bagus buat mulai akumulasi perlahan. Harga yang sideways membuat strategi dollar cost averaging jadi sangat efektif. Skenario keempat, ada shock ekonomi global yang bikin pasar finansial chaos. Misalnya krisis ekonomi besar atau konflik geopolitik yang meluas. Kalau ini terjadi, harga emas kemungkinan besar bakal terbang karena orang berbondong-bondong cari safe haven. Kalau kalian udah punya emas, congratulations, aset kalian bakal jadi penyelamat. Kalau belum punya, ini juga waktu yang bagus buat mulai meskipun harganya mungkin udah tinggi. Karena dalam situasi chaos, yang penting adalah protecting wealth, bukan seeking profit. Sekarang kita bahas tentang timing. Kapan waktu terbaik buat beli emas? Kapan waktu terbaik buat jual? Jujur aja gak ada yang bisa predik timing dengan sempurna. Even para profesional di Wall Street sering salah prediksi. Tapi ada beberapa guidelines yang bisa kalian pakai. Waktu yang bagus buat mulai beli emas adalah ketika kalian udah punya financial foundation yang solid. Artinya, kalian udah punya emergency fund, udah punya asuransi dasar, dan punya income yang stabil. Kalau belum, benerin dulu fundamentalnya. Dari sisi harga, historically emas bagus dibeli ketika market lagi tenang dan harganya lagi koreksi. Tapi masalahnya adalah, ketika harga turun banyak orang malah takut beli karena worry harga bakal turun lebih jauh. Ini kenapa dollar cost averaging jadi strategi terbaik. Kalian nggak perlu timing the market. Kalian cuma perlu disiplin beli secara rutin, regardless of price. Over time, harga rata-rata kalian bakal reasonable. Kapan waktu yang bagus buat jual? Idealnya, jual ketika kalian udah capai target profit atau ketika kalian butuh uangnya buat tujuan finansial yang udah direncanakan. Jangan jual cuma karena harga lagi tinggi atau karena takut harga bakal turun. Jual berdasarkan rencana finansial kalian, bukan berdasarkan emosi atau market timing. Tapi ada beberapa situasi di mana jual emas adalah keputusan yang masuk akal. Pertama, ketika proporsi emas dalam portfolio kalian udah terlalu besar. Misalnya awalnya cuma 20%, tapi karena harga naik, sekarang udah jadi 40%. Dalam kasus ini, rebalancing dengan jual sebagian emas dan pindahin ke aset lain adalah move yang smart buat maintain risk profile yang sehat.
Kedua, ketika kalian butuh uang buat tujuan finansial penting, seperti bayar muka rumah, biaya pendidikan, atau start bisnis. Kalau tujuan ini udah direncanakan dari awal, gak ada yang salah dengan jual emas buat mewujudkannya. Ketiga, ketika ada opportunity investasi yang lebih menjanjikan, misalnya ada properti bagus dengan harga murah, atau ada bisnis yang potensial banget. Dalam kasus ini, wajar kalau kalian jual sebagian emas buat ambil opportunity tersebut. Yang penting, keputusan jual harus berdasarkan perhitungan rasional, bukan emosi sesaat. Sekarang saya mau kasih perspektif dari berbagai tipe investor yang berbeda-beda, karena strategi investasi emas itu bisa beda-beda tergantung profil masing-masing. Buat investor pemula yang baru mulai, fokus utama adalah edukasi dan mulai dengan jumlah kecil. Jangan terburu-buru masuk dengan jumlah besar. Mulai dengan beli setengah gram atau 1 gram per bulan. Sambil beli, pantau pergerakan harga dan pahami faktor-faktor yang mempengaruhi. Setelah beberapa bulan dan kalian udah lebih paham, baru deh tingkatkan jumlah investasinya sesuai kemampuan. Yang penting adalah konsistensi, bukan besarnya jumlah. Buat investor menengah yang udah punya pengalaman beberapa tahun, saatnya buat optimize strategi. Mungkin kalian bisa mulai eksplor berbagai bentuk investasi emas, dari emas fisik, emas digital, sampai emas berjangka kalau kalian advance. Kalian juga bisa mulai strategic buying, misalnya menambah posisi lebih banyak ketika ada koreksi harga. Tapi tetap maintain disiplin dan jangan overtrade. Buat investor senior yang udah punya portfolio besar, fokus utama adalah wealth preservation dan estate planning. Emas adalah bagian penting dari diversifikasi portfolio yang mature. Kalian mungkin perlu konsultasi dengan financial planner buat pastikan alokasi emas dalam portfolio udah optimal dan sesuai dengan age dan risk tolerance kalian.